Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Riana Endasari dalam pelajaran farmakologi untuk kelas 11 farmasi. Materi kita adalah merupakan lanjutan dari obat-obat gangguan susunan sistem saraf pusat, bagian kedua. Antiepilepsi. Definisi epilepsi yaitu gangguan saraf yang timbul tiba-tiba, berkala, biasanya disertai dengan perubahan kesadaran karena pelepasan muatan listrik yang cepat, mendadak, dan berlebihan pada neuron-neuron tertentu di dalam otak. Bisa terjadi karena keracunan, luka di otak, pengaruh obat yang dapat memprovokasi serangan epilepsi. Jenis-jenis epilepsi yang pertama, grand mal, yaitu kejang-kejang otot, pergerakan kaki dan tangan tak sadar disertai jeritan, mulut berbusa, mata membeliak, dan lain-lain, pingsan dan sadar kembali. Yang kedua, petit mal, singkat tanpa kejang. Bila berlangsung berturut-turut dengan cepat, dapat terjadi status epileptikus. Yang ketiga, psikomotor atau serangan parsial kompleks, sebagian kesadaran terganggu tanpa hilang ingatan, memperlihatkan gerakan menelan dan berjalan melingkar. Pengobatan antiepilepsi, pertolongan saat kambuh yaitu membaringkan di tempat rata, melonggarkan pakaian, memiringkan tubuh, dan tidak memasukkan apapun ke dalam mulut penderita. Epilepsi dapat disembuhkan dengan minum obat teratur, makan teratur, istirahat teratur, dan menghindari stres. Tujuan pengobatan epilepsi yaitu menghindari kerusakan sel-sel otak, mengurangi beban sosial dan psikologis pasien dan keluarganya, mencegahan agar jumlah serangan berkurang. Cara pengobatan epilepsi, terapi non-obat, yaitu menghindari faktor pencetus, makan tidak teratur, kelelahan, stres fisik, psikis, serta kurang tidur. Jika anak sakit, cepat berobat. Demam tinggi, diare, muntah yang menyebabkan kekurangan cairan elektrolit yang merupakan pencetus kejang. Pada epilepsi fotosensitif dari cahaya berkedip-kedip, misalnya komputer, PlayStation, ataupun TV, menghilangkan penyebab penyakit seperti operasi otak. Terapi obat pada pasien epilepsi apapun jenisnya dimulai dengan obat tunggal, dosis rendah yang dinaikkan secara bertahap sampai kejang dapat dikontrol dan terkendali. Keuntungan pengobatan tunggal, mudah mengevaluasi hasil pengobatan dan kadar obat dalam darah. Efek samping obat minimal dan interaksi obat dapat dihindari. Kenyataannya, setengah kasus yang terjadi tidak dapat dikendalikan dengan obat tunggal, harus menggunakan obat kombinasi. Pengobatan harus dimulai dengan dosis rendah, dinaikkan secara bertahap sampai epilepsinya terkendali. Pemutusan obat secara mendadak harus dihindari, ini terutama untuk golongan barbiturat dan benzodiazepin untuk mencegah timbulnya serangan kembali atau memicu kambuhnya serangan kalau pemutusan obatnya secara mendadak. Perbedaan faktor genetik dan fisiologi sangat mempengaruhi kadar obat dalam darah, sehingga perlu dilakukan pengukuran kadar obat dalam plasma. Untuk itu perlu dilakukan pengamatan mengenai kepatuhan penderita, kadar terapi obat yang sudah diberikan, kadar toksik yang dapat terjadi, serta kemungkinan terjadinya interaksi obat pada terapi kombinasi. Penggolongan obat antiepilepsi dibagi dua generasi. Obat generasi pertama yaitu golongan hydantoin, merupakan obat utama yang digunakan hampir pada semua jenis epilepsi, contohnya phenytoin. Yang kedua, golongan barbiturat, sangat efektif sebagai antikonvulsi, paling murah terutama pada serangan grand mal. Untuk pemakaian lama dikombinasikan dengan efedrin dan kofein untuk melawan efek hipnotiknya. Tidak untuk jenis petit mal karena dapat memperburuk keadaan penderita, contohnya fenobarbital dan piramidon. Yang ketiga, golongan carbamazepin merupakan antidepresif dan antikonvulsif
untuk jenis grand mal dan psikomotor dengan efektivitas sama seperti phenytoin. Yang keempat, golongan benzodiazepin, ansiolitik, relaksan otot, hipnotik, dan antikonvulsi yang kuat sebagai tranquilizer. Contohnya diazepam. Ya, di dalam hati bertransformasi menjadi desmetildiazepam yang aktif. Yang kelima, golongan asam valproat, efektif untuk terapi epilepsi umum, kurang efektif terhadap serangan psikomotor. Meningkatnya kadar gamma aminobutyrat acid atau GABA di dalam otak. Yang keenam, suksinimid, etosuximid, dan mesuximid terutama digunakan pada petikmal. Obat generasi kedua, contohnya vigabatrin, lamotrigine, gabapentin, topiramate, pregabalin. Obat-obat ini umumnya tidak diberikan secara tunggal, melainkan sebagai tambahan dalam obat klasik, tambahan untuk generasi pertama. Mekanisme kerja antiepilepsi. Prinsip mekanisme kerja obat antiepilepsi adalah menurunkan neurotransmitter rangsangan listrik di sinaps sel-sel saraf. Zat yang menghambat neurotransmitter antara lain GABA dan glisin, sehingga obat-obat yang menunjang kerja GABA digunakan sebagai antiepilepsi. Ini perinciannya mekanisme kerja antiepilepsi. Yang pertama, memperkuat efek GABA. Ini contohnya asam valproat dan vigabatrin. Yang kedua, menghambat kerja aspartam dan glutamat, asam amino yang merangsang neurotransmisi, contohnya karbamazepin, phenytoin, lamotrigine, dan valproat. Yang ketiga, memblokir saluran natrium, kalium, dan kalsium yang berperan pada timbulnya muatan listrik. Contohnya etosuximid, asam valproat, karbamazepin, phenytoin, lamotrigine, pregabalin, dan topiramate. Yang keempat, meningkatkan ambang serangan dengan jalan stabilisasi membran sel, ini contohnya felbamate. Yang kelima, mencegah timbulnya pelepasan muatan listrik abnormal di fokus sistem saraf pusat, contohnya fenobarbital dan clonazepam. Yang keenam, menghindari menjalarnya hiperaktivitas muatan listrik, contohnya clonazepam dan phenytoin. Demikian obat gangguan susunan saraf pusat bagian yang kedua, yaitu antiepilepsi. Sampai jumpa di bagian selanjutnya. Assalamualaikum.